Nah, ada lagi coba saudaraku, Kita ada dengarkan. lagi yang akan saya bacakan. Mau dibacakan ini Secara zahar ya, bukan hopi. Zahar dalam mulut. Allahu la ilaha illahu yuqyum la tadhulu sidnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Hulu sidnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Beginilah sahabat semua ketika seorang murtadin yang mengaku dulunya mantan ustadz. Bahkan dia juga mengaku kalau dia itu lulusan dari Al-Azhar. Tapi ketika membaca ayat kursi seperti itu, bisa dinilai sendiri. Nah, kalau makan, orang teman-teman kita seberang, Allahumma barik lana fima rozaqnahum yunfi. Ya, okay. Barik lana fima rozaqnahum yunfi. Ya, okay. Tadi membaca ayat kursi, tetapi membacanya tidak benar. Dan sekarang membaca doa mau makan. Tapi doanya lain lagi. Allahumma barik lana fima rozaqnahum yunfikun. Katanya seperti itu. Ini kan lain. Kami rasa kalau hanya sekedar doa akan makan, itu orang awam pun bisa. Bahkan anak kecil pun itu rata-rata sudah bisa semua. Baik, bagaimana video selengkapnya? Kita akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah video yang mana video ini berisi seorang bapak-bapak yang katanya dia itu dulu seorang ustadz. Jadi mantan ustadz dan pernah sekolah di Al-Azhar. Kemudian dia murtad. Bagaimana videonya? Langsung saja mari kita simak bersama. Soalnya kan ada teman-teman yang masih meragukan bahwa Bapak dulunya ustadz, Pak, karena mungkin bisa coba ekspresi dalam bahasa Arab atau salam atau baca ayat Quran atau bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Nanti ya. Pak Tamparagi bisa menampilkan saya dari mana sekolah dan lain sebagainya. Saya pernah di Al-Azhar, di Al-Azhar juga pernah di sana. Barusan kita sudah dengar pernyataan dari si bapak ini, katanya bapak ini lulusan dari Al-Azhar. Tetapi sebetulnya si bapak ini tadi salah dalam pengucapannya. Bukan Al-Azhar, tetapi dia bilangnya Al-Azhar. Al-Azhar, seperti itu. Baik, kita akan lihat video berikutnya. Silahkan disimak dengan baik, karena ada banyak sekali hal-hal yang lucu yang diucapkan oleh bapak ini. Kalau ayat yang Bapak masih hafal, ada nggak, Pak? Ayat pendek aja, Pak. Oh, ayat pendek. Ayat pendeknya masih hafal aja. Iya, sangat perlu dihafal, Pak. Hanya sering dibaca ayat ya. Kita dengarkan. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi, hanya berapa ayat? Ayat kursi. Nah, ini ada lagi, ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Sahabat semua, barusan kita sudah dengarkan bapak ini membaca surat Al-Baqarah ayat 1, terus dilanjutkan ke ayat kedua dan seterusnya. Tetapi dia mengatakan bahwa yang dia baca itu adalah ayat kursi. Dan kemudian dia klarifikasi sendiri, katanya itu bukan ayat kursi, tetapi malah surat Yasin. Padahal jelas dua-duanya itu salah. Ayat kursi dan Yasin itu bunyinya tidak seperti itu. Bukan alif lam mim dzalikal kitabu dan seterusnya. Katanya dia lulusan Al-Azhar. Bahkan dia mengatakan dirinya dulu adalah seorang ustadz. Tetapi kita tahu sendirilah apakah dia ini layak menjadi seorang ustadz. Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kita lanjutkan lagi videonya. Nah, ada lagi coba saudaraku. Ada lagi yang akan saya bacakan secara zahar ya, bukan hopi. Zahar dalam mulut. Allahu la ilaha illahu yuqyum la tadhulu sidnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Hulu sidnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Sekarang bapak ini terlihat membacakan ayat kursi, tapi ayat kursinya agak lain. Tidak sama dengan yang ada di dalam Al-Quran. Bapak ini mengaku dulunya seorang ustadz, kemudian dia pernah sekolah di Al-Azhar. Tapi ketika membaca ayat kursi, dia sangat keliru sahabat semua. Coba pikir, bagaimana dia bisa dikatakan seorang ustadz kalau misalkan membaca ayat kursi saja seperti itu?
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seharusnya kan seperti itu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tetapi Bapak ini membacanya bukan la ta'khudhuhu, tetapi la tadkhulu. Kemudian kelanjutannya juga lain lagi. Nah, kalau makan orang teman-teman kita seberang, Allahumma barik lana fima razaqnahum yunfiq. Ya, barik lana fima razaqnahum yunfiq. Ya. Bagaimana sahabat semua, kita sudah dengarkan si Bapak ini membaca doa ketika mau makan. Masya Allah, kata dia umat muslim sebelum makan doanya seperti itu. Padahal doa mau makan itu bunyinya tidak seperti itu. Yang betul bagaimana? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu yang benar, bukan Allahumma barik lana fima rozaqnahum yunfikun. Mungkin Bapak ini hafalan semalam suntuk gitu ya, atau sehari 2 hari sebelumnya dia hafalan Al-Baqarah dan belajar hafalan doa mau makan. Ketika dia belum hafal betul, kemudian dites, akhirnya membaca doa mau makan nyambungnya ke surat Al-Baqarah. Jadi kita sudah bisa menilainya. Apakah betul dulunya dia seorang ustadz? Apakah betul dia pernah belajar atau kuliah di Al-Azhar? Silahkan dinilai sendiri. Kita lanjutkan lagi videonya. Banyak macam Mbak ya, doa-doa itu. Ya, baik saudaraku. Kalau memperkenalkan diri dalam bahasa Arab, Bapak bisa nggak? Ya, jadi harusnya ada yang nanya berbahasa Arab, saya bisa jawab. Iya. Barusan si Bapak ini ditanya, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri dengan memakai bahasa Arab? Bapak ini panik sahabat semua, dan dia berkata harusnya kalau misalkan memperkenalkan diri itu harus ada yang bertanya. Padahal kalau misalkan Bapak ini benar-benar pernah belajar bahasa Arab dan belajarnya di Al-Azhar, tentunya memperkenalkan diri walaupun tidak ada orang yang bertanya itu harusnya dia bisa. Bahkan ini sesuatu yang sangat mudah. Misalnya saja seperti ini. Ismi fulan, jitu min Indonesia, uhibbu lugatal arabiyyata li'annaha lugatul Quran. Misalkan seperti itu. Ini kan sangat simpel. Jadi kalau saja Bapak ini betul-betul kuliah di Al-Azhar, tentunya dia tidak akan kesulitan dan dia tidak akan panik ketika diminta untuk memperkenalkan diri memakai bahasa Arab. Tanpa lagi nanya pakai bahasa Indonesia, sudah jawab. Ya, gini aja lah pertanyaan dalam alam kubur aja lah ya. Man ismuka, siapakah nama? Ismi Abraham Ahmad Supena. Man nabiyuka, siapa nabimu? Saya punya nabi paling terbesar yang paling agung adalah Isa Al-Masih, Yesus Tuhan yang memberikan saya keselamatan dan memberikan saya juru selamat karena saya telah didebuskan dosa. Itulah nabi saya. Itu. Nah, man imanuka, apakah imanmu? Imanku adalah Kristen. Jadi iman saya adalah Kristen. Sekarang Bapak ini membacakan pertanyaan-pertanyaan tatkala di alam kubur. Katanya diantaranya yang pertama adalah ditanyakan man ismuka, kemudian man nabiyuka, kemudian tadi disebutkan juga man imanuka. Seperti itu. Sebetulnya kalau kita melihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, maka bukan seperti itu sahabat semua. Bukan man ismuka, tetapi yang pertama adalah man robbuka. Kemudian yang kedua adalah dinuka. Lalu yang ketiga, waman nabiyuka. Jadi salah sekali kalau misalkan dikatakan yang pertama itu man ismuka. Itu tidak sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar kita semakin semangat di dalam belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, dan juga agar kita semakin paham terhadap ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.